Mentalitas pemenang. Pak, apa itu mentalitas pemenang? Mentalitas pemenang itu adalah orang yang punya pola pikir di mana seseorang menganggap dirinya, kalau yang ini victim mentality, yang satu victory mentality. Jadi gini, saudara, ada kadang-kadang orang yang punya dua mental ini ya. Pertama, mental korban atau victim mentality. Yang kedua, pemenang, victor mentality. Pak, bedanya apa? Bedanya ini. Orang yang selalu kalau ada masalah, dia selalu merasa saya dikorbankan. Contoh, saya udah lama Pak ada di perumahan ini. Oke, itu ada gereja baru, GBI sama-sama. Kenapa dia kok maju di sekitarnya? Karena apa? Karena BPD belain dia sih. Coba BPD sama-sama. BPD-nya sama baik begini loh. Saya lihat nih BPD-nya ini nurun dari Pak Samuel ya. BPD di Banten ini rukunnya bukan main. Kok nggak tepuk tangan loh. Ini tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Saya ini keliling di seluruh Indonesia. Saya pernah saat sidang MD kayak gini. Saya dikasih bodyguard 4. Saya tanya, kenapa kamu selalu ada di samping saya? Pak, saya jaga Bapak sampai pulang. Maksudnya? Di sini Pak, utusan BPP itu bisa dikeroyok. Bisa nih. Terang nggak usah tanya ya, gimana ya? Benar-benar waktu sidang, saya habis khotbah, haleluya, haleluya, amin. Saat dia, haleluya, amin. Bertengkar. Dan saya dijaga 2 orang kanan kiri. Kalau di Banten, saya tak pernah dijaga. Datang sendiri, pulang sendiri, kencing sendiri. Kenapa? Saya lihat dari Pak Samuel nurun nih, malah punya patung, taat ya bro, tuh taat. Makanya lihat ya pendeta-pendeta adem ayem, sidangnya pun adem ayem. Setuju saudara-saudara? Setuju. Amin saudara. BPD banyak. Makanya duitnya banyak. Nanti Pak. Udah diaman. Jadi jangan sampai berpikir ya dia maju karena BPD belain dia. Enggak, BPD semua ini kayak ibu bagi banyak semua pejabat. Saya kasih tahu, BPD Banten BPD yang baik. Amin. Ketuanya ibu-ibu. Dia jadi ibu bagi semua pejabat. Milikilah jangan punya mental korban, tapi milikilah mental Victor. pemenang. Mari bilang sama saya, BPD maju. BPD maju. Kalau saya punya mental pemenang. Jangan dikit-dikit, ya ini kan karena dia. Kenapa sih dia? Karena ada gereja itu maka kita nggak berkembang. Coba nggak ada gereja itu, pasti aku berkembang. Coba sekarang kita belajar menjadi mental pemenang. Pak, caranya gimana? Kenali pola pikir saudara. Yang tadi fixed mindset, rubah dari growth mindset. 2, ubah fokus saudara. Jangan cuma pendeta eksklusif. Jangan pendeta cuma urusannya rumah gereja, ubah. Coba jangan kayak kata dalam. Saya ketemu, nih tidak boleh sebenarnya. Saya ketemu sama orang yang suka bakar gereja. Jadi teman saya, dia orang radikal. Saya tanya sama dia, kenapa sih kamu kok tidak mau? Kenapa sih kamu kok suka bakar gereja? Wah, saya kaget jawaban dia. Dia bilang gini, sebenarnya saya tuh pengen kenalan Pak sama orang di dalamnya. Sebab saya lihat pendeta itu, gereja-gereja itu sangat diberkati. Amin. Ini kata suprema. Dia lihat orang Kristen itu orang yang diberkati. Lalu dia pengen kenalan supaya kecipratan berkatnya. Tapi karena pendetanya gak pernah keluar. Dia bilang, terus gimana? Ya supaya keluar saya bakar aja. Ya jangan begitu dong. Oh begitu. Kasih surat dong supaya kamu kenalan. Udah Pak, saya kasih bikin acara, proposal saya masukin. Tapi
tapi tak pernah dihiraukan. Jadi dia bilang, setelah saya bakar Pak, dia lari-lari ketemu saya. Jadi cara yang terbaik bakar gereja itu. Ya. Saya berdoa, jangan kayak katak dalam tempurung. Saya berdoa, bergaullah dengan semua orang di sekitar kita. Amen. Dan jadilah berkat bagi komunitas dan gereja kita. Yang ngerti katakan amin. Ubah fokus saudara. Ambil tanggung jawab. Kalau saudara mau jadi saudara mental pemenang, ambil dong tanggung jawab. Untuk memberkati orang lain. Untuk menolong orang lain. Belajar dari pengalaman-pengalaman, dari kegagalan kita. Belajar dari orang yang sudah berhasil. Gak usah malu. Tidak usah malu. Belajar tidak perlu malu. Dan belajar sama orang muda yang dipakai Tuhan. Saya gak malu. Saya gak malu. Udah tua sekalipun, saya gak malu belajar sama yang muda. Jadi kalau saudara punya growth mindset, saudara tidak malu belajar, saudara pasti menjadi orang yang punya mental pemenang. Yang keempat, lalu habis ini saya putar satu video dari visi yang impossible. Mungkin ada saudara yang sudah pergi ke sana, tetapi dari visi itu muncul sesuatu yang impossible. Dan saya putar dua video, bagaimana caranya supaya saudara dan saya ini keluar dari jebakan mental yang selalu merasa dirinya korban. Sekarang yang keempat, saudara harus membangun tim intergenerasi. Maksudnya apa Pak? Di gereja itu harus ada generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Why? Kenapa? Karena kalau saudara punya visi yang besar, gimana caranya bisa melakukannya? Perhatikan saya. Yang tua, hikmatnya banyak, urapannya banyak, pengalamannya banyak, tapi lutut sudah loyo, otot sudah nggak kuat, jongkok sudah Heot. tak bisa bangun lagi, lari tak sanggup. Saudara harus kolaborasi yang berhikmat dengan orang yang kreatif, orang yang urapan dengan orang yang tahu teknologi, orang yang penuh pengurapan, bergaul atau berkolaborasi dengan orang muda yang larinya cepat. Saudara punya ide, biarkan mereka jalan. Saudara punya cita-cita, punya tujuan, biarkan mereka yang kerjakan. Dan mereka bukan jadi penonton, tapi mereka jadi pelaku. Gimana caranya? Saudara libatkan mereka di dalam kepemimpinan. Saran saya GBI. Nih, hati dari ketua umum saya. Hati ketua umum saudara. Dia ingin GBI, kemarin dia cerita-cerita ketemu dengan ketua sinode ya. Ada baiknya kita belajar. Ketua sinode dari Pentakosta. Dia datang, Pak kita punya gereja 2 kali dari gereja GBI. Gereja lokal kita lebih banyak Pak. Saya datang ini pengen belajar di GBI. Kenapa gereja kita? Kenapa tinggal yang tua-tua? Terus yang muda kemana? Yang muda ke GBI Pak. Jadi saudara yang bikin persoalan. Lalu ketua kita bertanya, dia kasih unek-unek ini aja cerita kepada kita tim di bawahnya. Lalu kemudian apa? Dia tanya gini, apa yang harus saya lakukan supaya GPDI tidak keluar ke GBI? Dia sarankan gini Pak, yang muda jangan diremehkan, gandeng yang muda supaya gereja itu makin muda. Kalau saudara lihat nanti kenapa yang bicara di sidang MD biasanya yang tua-tua, betul apa betul? Betul apa betul? Ngaku aja sudah. Tua-tua. Tapi kali ini sidang MD semua ada yang muda nanti. Anak muda bicara. Kenapa? Supaya PDP, PDM kan pendeta muda. Jadi mereka tuh bangga tuh di GBI itu. GBI itu bukan cuma kumpulan orang tua, tapi kumpulan juga anak muda kreatif, anak muda yang punya urapan, anak muda yang punya tanggung jawab, anak muda yang bisa kolaborasi dengan pemimpinnya untuk melakukan pekerjaan yang besar. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saya akan putarkan satu video saja.
Kalau saya dapat jatah dari 12 sampai 30, 12.30 ya di acara. Saya punya 15, saya akan putar 2 video. Ini baru saya terus. Video yang pertama. Pada waktu tidak bekerja. Orang-orang yang tidak bekerja itu akhirnya saya suruh bekerja di tanah gereja yang 12 hektar, kira-kira 15 menit dari sini di arah Cisau. Setelah dia bekerja, saya juga tidak tahu, pelan-pelan dan akhirnya dia bilang industri hari ini yang saya beri nama House of Bread. Berasal dari mana? Kata Bethlehem. Beth rumah, lehem roti. Ministry ini milik GBI. Kenapa? Karena sudah didatangi sinode HKBP sudah datang. Dan dia tanya, apakah ini punya GBI? Saya jawab, iya. Kenapa? Karena mereka datangnya lewat pusat. Dan mereka bilang kalau mau belajar, pergi ke HOB. HOB adalah milik GBI. Porus. Gereja dari Sinode GKI datang, ketua sinodenya datang, dan kemudian mereka siapkan tanah. Saudara tahu yang dia lihat tanah 12 hektar, dia siapkan tanah 29 hektar. Gereja GKI itu apa ya? Gereja Kristen Indonesia. Kalimantan Evangelism. Dia datang, ketua sinode, wakil semua. Satu lagi gereja GPM, Gereja Protestan Maluku. Ketua sinode, ketua STT-nya itu anggota dia. Setumnya, dekan-dekan dari Unpati dibawa semua karena mereka GPM semua. Dekan pertanian, dekan peternakan semua dibawa pergi ke HOB. Dan dia bilang gini, Pak, kita mau belajar gimana mengembangkan, biar kita punya tanah Pak 20 hektar di Maluku. Lalu dia bilang gini, saya pengen belajar. Dan dibawalah semua dekan-dekan. Saya tanya, Pak, ini yang ngerjain orang kampung ya, harusnya kita belajar sama Bapak. Tapi dia bilang gini, aku harus terus terang, aku tahu teori, tapi praktek belum tentu jadi. Jadi aku pengen belajar dari orang kampung. Dan mereka interview orang-orang kampung yang melayani. Dan mereka sekarang gereja HKBP, mereka datang, bikin anggur, bikin peternakan, bikin hidroponik, bikin ikan. Semua dia bikin 1 tahun, kemudian dia panggil saya untuk ngomporin pendeta-pendeta di seluruh HKBP. Dia datang dan saya disuruh bicara di depan sinode mereka. Dan waktu saya di Tarutung, saya bilang gini, Pak, saya berterima kasih ya, karena banyak gereja yang mulai memikirkan ini keadaan Indonesia ke depan makin sulit, dan gereja harus hand-hand. Jangan marah sama presiden. Presiden juga pusing. Jadi saudara, bagi-bagi pusingnya supaya pendeta juga ikut memikirkan ketahanan, bagaimana mempertahankan ketahanan pangan bagi Indonesia. Kita lihat video yang satu ini, Ministry House of